Ia segera menarik rambut itu. Jelas itu bukan rambutnya. Rambut itu berwarna sedikit putih seperti rambut orang tua yang beruban. Ia buru-buru membuang rambut itu, melemparnya ke lantai. Sekejap, rambut itu menjadi ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam rahayu buat teman-teman. Terima kasih Anda masih mendengarkan Untung Direkam kali ini. Dan sebagai wujud terima kasih kami kepada kalian, saya saat ini membawakan cerita dari @ika_ayu 10 malam. Tapi sebelum mendengarkan ceritanya, silahkan klik tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan mari kita sama-sama mendengarkan ceritanya. Saya Ika Ayu, mohon maaf karena ada kata-kata kasar di dalam cerita ini. Semoga bisa dinikmati dan dimaklumi. Yakin ini tempatnya? Tanya seseorang pria bernama Badrun kepada Firman temannya yang hanya dijawab dengan anggukan. Blusuk tenan yo panggone iki. Aduh tenan saka kampung. Omah kono ono pucuk gunung edan tenang cuk. Pelosok banget di tempat ini. Jauh dari pemukiman warga. Rumah kok di pucuk gunung kayak gini. Gila anjir. Keluhnya. Udahlah diem aja. Kok ribut amat. Yaudah yuk masuk. Percaya aja sama aku, jawab temannya Firman. Mereka berdiri di depan sebuah rumah kuno, dikelilingi rerumputan setinggi dada orang dewasa. Rumah yang menyimpan banyak misteri ini dibangun dengan kayu yang kokoh namun usang. Diterangi dengan cahaya obor dan terlihat beberapa patung-patung tua yang berderet di teras seolah mereka adalah prajurit. Terdapat juga sesajen di kanan kiri dan ada kertas-kertas yang ditempel di dinding menambah kemistisan rumah ini. Suasana malam mencekam serta binatang malam menemani mereka. Tak ada angin yang berembus seakan tempat ini benar-benar dikhususkan. Hawanya juga sangat panas meskipun mereka berdua berada di pegunungan. Krak! Suara decit lantai kayu yang mereka injak. Wah, gelap banget, Cir. Gerutu Badrun. Firman mengetuk pintu. Lama sekali pintu ini terbuka. Firman mengetok pintu untuk kesekian kalinya. Tapi tetap saja tidak ada yang membuka. Jangan bilang orangnya nggak ada. Kita udah jauh-jauh ke sini loh, protes Badrun. Wis toh, cangkemmu meneng wae. Oh, dasar rusak. Sabar sithik opo toh? Mulutmu ini loh, boya sabar dikit. Ngomel mulu dari tadi, ucap Firman. Suara tangis terdengar. Jamput, krungu wong nangis lah, tanya Badrun. Sial bener ini, dengerin orang nangis nggak? Tanya Badrun kepada Firman yang hanya disahap dengan manggut saja. Keringat mereka sudah membasahi baju mereka berdua. Ada apa? Bisik suara perempuan, suara yang lirih dan serak. Suara tersebut berhasil membuat mereka berdua tersentak kaget. Asu tenan. Suara itu keluar dari mulut Badrun dan juga Firman serentak. Mereka menengok ke kanan dan ke kiri mencari sumber suara. Perempuan tersebut duduk di tengah jendela rumahnya yang berada di ujung kiri teras itu. Perempuan itu menatap ke depan tanpa melihat mereka berdua yang ada di sampingnya. Mbah, kulo badhe. Mbah, saya mau. Belum selesai Firman berkata. Tidak bisa. Poyangku nggak bisa kalau sekarang. 2 hari lagi ya kembali ke sini, kata perempuan itu. Mbah, saya jauh-jauh ke sini loh Mbah. Tolonglah Mbah, saya akan membayar berapapun biayanya, kata Badrun. Perempuan itu melihat ke arah Badrun, lebih tepatnya hanya melirik.
Sarate, tanya si perempuan itu. Kulo beto sedoyo kok mbah. Saya bawa semuanya mbah. Perempuan itu melompat masuk ke dalam rumah. Tak lama, pintu itu terbuka. Perempuan itu sudah duduk di belakang mejanya. Perempuan itu bernama Gandini, berumur setengah abad. Dia sudah berganti pakaian, baju yang longgar berwarna coklat dengan motif batik. Sini, duduk, kata Gandini. Mereka berdua duduk. Terlihat di sekeliling banyak pernak-pernik barang antik. Ada boneka, patung, kotak dengan ukiran, keris, ada juga parang, dan juga benda pusaka lainnya. Dan di meja terdapat juga kertas-kertas coklat bertulisan aksara Jawa, dupa dan juga bunga yang sudah mengering. Dan tentu di sisi lain nih, terdapat beberapa kandang, beberapa ayam cemani, ayam putih, dan juga seperti ada kambing di dalamnya. Keluarkan syaratnya, perintah Gandini keras. Badrun mengeluarkan sebuah foto dan beberapa helai rambut. Mau diapakan anak ini? Tanya Gandini. Dibunuh mbah, dibunuh, jawab Firman. Wah, asu tenan gue yo. Janganlah, saut Badrun sembari memukul kepala Firman. Buat sakit saja mbah beberapa hari, yang penting dia sengsara, pinta Badrun kepada Gandini. Gandini berjalan ke arah kamar yang ditutupi dengan tirai merah itu. Di sana ada seorang laki-laki berumur 8 tahunan. Dia tertidur di atas ranjang itu. Nampak tidurnya tak nyaman. Dia merengek dengan menangis dengan mata terpejam. Kakinya menendang langit-langit. Tangannya juga mencakar-cakar. Benar-benar mengerikan. Iki sing terakhir. Itulah kata Gandini. Ya, dialah Poyang atau biasa disebut dukun. Tapi Poyang adalah roh nenek moyang. Lebih tepatnya roh nenek moyang ini mendiami raga dari si anak ini. Poyang, anak yang mengirim santet melalui media foto dan rambut orang yang akan disantet itu. Dia membuka mata dan melotot. Si Poyang semakin tak karuan. Dia berdiri menari-nari, berjingkat, kemudian memejamkan mata lagi, mengeram dan sesekali berteriak sakit. Dan sisanya mengucapkan kata-kata gak jelas. Tak lama kemudian Gandini keluar. Wes, rampung. Sekarang kamu pulang, kata Gandini. Firman dan Badrun kebingungan seolah berkata, udah gitu doang. Namun ia tak berani menanyakan hal itu kepada Gandini. Firman memberi kode kepada Badrun agar ia memberikan uang yang sudah dijanjikan kepada Gandini. Niki mbah, matur sembah nuwun nggih. Itulah kata-kata Badrun. Gandini hanya manggut dan menatap mereka berdua dengan wajahnya yang mengerikan. Firman dan Badrun segera masuk mobil, memacu kendaraannya meninggalkan rumah itu. Bu Emi, wanita Malang, menangis tak terhenti-henti melihat Diana putrinya terpasung. Siapa orang yang berani membuat anakku seperti ini? Akan aku bunuh, teriak Pak Tikno ayahnya. Nak, kesini nak, aku mau bicara. Panggil Wak Suro kepada Ibu Emi dan Pak Tikno. Mereka bertiga kemudian duduk di samping kandang tempat Diana dipasung. Wak Suro menghela nafas. Sudahlah, hampir 2 bulan anak itu seperti ini. Apa masih saja kalian biarkan? Tanya Wak Suro. Bu Emi hanya terdiam. Wajah Pak Tikno mulai mengeras. Ya, tidak bisa seperti ini teruslah, Wak. Kalau Anda sanggup, ya saya akan menyediakan apa yang Wak butuhkan, jawab Pak Tikno. Pak, Wak Suryo kan, ucap Bu Emi lirih hampir tak terdengar. Pak Tikno melirik Bu Emi. Gak ada cara lain, Bu, tandas Pak Tikno yang kemudian berganti melihat Wak Suro. Aku bakal turun tangan yo. Aku gak mungkin tega ndelok arek iku koyok ngono. Yo opo iku Diana wis tak anggap putuku dhewe. Itulah perkataan Wak Suro yang intinya
Aku gak bakalan tega. Aku akan turun tangan. Dan bagaimanapun juga, Diana itu adalah cucuku sendiri. Terlihat kekhawatiran di wajah Bu Emi. Ia takut kejadian dahulu yang Wak Suro hadapi terulang lagi, melawan musuh bebuyutannya yang membuat istri dan anak-anaknya terbunuh. Terlebih lagi, Wak Suro sudah berhenti dari dunia ilmu gaib sejak bertahun-tahun lalu. Sudahlah, yakin saja, berdoalah agar kita kali ini menang, kata Pak Tikno sembari mengelus pundak istrinya. Bu Emi tak menjawab, ia hanya bisa menatap sedih kondisi putrinya yang mengenaskan. 2 bulan sebelumnya, "Bu, Diana pamit berangkat kerja ya," teriaknya. "Hati-hati ya, Dok." Diana menstarter motor bututnya menuju kantor. Diana adalah gadis cantik berambut hitam panjang dengan lesung pipi dan juga senyum yang maut yang manis. Banyak lelaki yang ingin mendekatinya, namun Diana adalah perempuan yang sangat dingin dan cuek. "Nanti makan siang bareng yuk," ditawaran seorang laki-laki bernama Yoga. Diam-diam Yoga mengagumi Diana sejak mereka masih duduk di bangku sekolah. Jauh Diana sekenanya dengan masih sibuk mengerjakan laporan. "Kamu jangan cuek-cuek begitulah sama aku," pinta Yoga. Diana menghentikan pekerjaan lalu melihat Yoga. "Move on dong, Yok. Aku kan udah berkali-kali menolak kamu," ucap Diana dengan nada manja dan diikuti dengan ketawa. "Udah mau fokus sama kerja ini saya. Kamu gak ada kerjaan apa?" lanjutnya. Yoga manggut lalu meninggalkan Diana. Diana hanya menggeleng kepala melihat kelakuan Yoga yang sama sekali tak berubah. Jam kerja pun usai seperti biasa. Yoga menunggu Diana untuk pulang bersama. "Duluan saja, aku mau belanja bulanan," pinta Diana tanpa menunggu jawaban dari Yoga. Ia pergi dengan motornya begitu saja. Yoga mengejar Diana membuntutinya dari belakang. Setelah Diana selesai belanja, Yoga memintanya untuk berbicara sebentar. "Bentar aja ya, udah mau maghrib ini soalnya," pinta Diana. Yoga pun manggut. Aku tahu kok perasaanmu gak berubah ke aku, tapi kan kamu masih mau jadi temanku kan? Jangan menghindar terus kayak gitu dong. Itulah membuat aku sedih begini, ucap Yoga. "Syukurlah kalau kamu mengerti, Yok. Aku tuh udah anggap kamu kayak kakakku sendiri, kayak saudaraku sendiri," kata Diana. Wajah Yoga nampak sedih mendengarkan kata-kata itu dari mulut orang yang dia cintai. "Ini gelang persahabatan buat kita berdua. Kamu mau pakai kan, tanya Yoga. Diana melihat gelang mutiara berwarna hijau tua itu. Ada keraguan di benak Diana. Namun ia tak mampu menolak pemberian dari orang yang dianggap kakaknya itu. Diana kemudian manggut. Yoga segera mengenakan gelang tersebut di pergelangan tangannya. Tepatnya malam ini, pukul 10 malam. Suara desisan seperti ular membangunkan Diana dari tidurnya. Matanya sibuk mencari di mana sumber ular itu. Setelah ia pastikan itu hanyalah suara halusinasinya, Diana kemudian melanjutkan tidur lagi. Baru saja memejamkan mata, ia merasakan di rambutnya ada sesuatu yang berjalan. Segera ia memegangi kepalanya. Jarinya sibuk mencari sesuatu. Tangannya merasakan segumpal rambut kasar. Ia segera menarik rambut itu. Jelas itu bukan rambutnya. Rambut itu berwarna sedikit putih seperti rambut orang tua yang beruban. Ia buru-buru membuang rambut itu, melemparnya ke lantai. Sekejap rambut itu menjadi ular. Diana berteriak sekuat tenaga, namun suaranya hilang, sama sekali tak terdengar. Ia menangis ketakutan karena ular yang tadinya hanya satu kini bertambah menjadi banyak dan besar. Ia naik ke atas kasurnya dengan masih teriak-teriak dan loncat-loncat ketakutan. Dengan cepat ular itu masuk ke dalam mulutnya dan membuatnya tak sadarkan diri. Keesok harinya ia terbangun melihat keadaan sekitar. Apa semalam itu mimpi? Tanyanya kepada dirinya sendiri. Ia meraba rambutnya dan memeriksa mulutnya.
Pasti itu semuanya hanya mimpi katanya. Sudah ibu siapkan ini nak. Ibu mau ke kebun dulu ya. Nanti antar sarapan untuk bapakmu, kata Bu Emi. Dianya hanya manggut, ia melihat makanan di depannya sama sekali tidak berselera. Padahal biasanya ia sangat lahap dengan sayur bayam, sambal terasi dan tempe goreng masakan ibunya. Ia hanya minum lalu pergi berangkat kerja, sama sekali tak menyentuh sarapan itu. Diana merasa badannya sangat panas dan tentu demam. Ia segera menghentikan motornya, melihat kulitnya kemerahan. Ia panik, segera pergi ke klinik terdekat. Ia pun membeli resep obat salep untuk kulitnya yang panas dan memerah itu. Sebenarnya kenapa sih kamu nak? Sampai merah-merah begitu? Tanya Bu Emi sembari mengoleskan salep ke kulit Diana. Kurang tahu Bu. Berangkat kerja kemarin itu loh mulainya. Obatnya sudah diminum, tanya Bu Emi. Sampun Bu, sudah. Panasnya datang tiba-tiba Bu. Saya ingat setiap jam 10 malam terasa panas. Nih, sekarang nggak panas. Lanjutnya. Ya sudahlah, semoga saja setelah minum obat ini dan juga dioles, bakalan cepat sembuh ya nak, ucap Bu Emi. Diana hanya manggut lalu pergi ke kamarnya. Sudah 2 hari ini ia tidak berselera makan, hanya minum dan juga tidak merasa lapar. Tepat pukul 10 malam, badan Diana terasa panas kembali. Ia tidak bisa tidur, ia putuskan untuk di kamar mandi. Mungkin setelah berendam, ia tidak akan merasakan kemanasan lagi. Namun saat di kamar mandi, Diana mendengar suara desisan ular di mana-mana. Saat ia mencari dan menengok ke kanan dan ke kiri, ia tidak menemukan ular itu. Ia kemudian mempercepat langkah kakinya menuju kamar mandi. Segera ia guyur kepalanya. Bagaikan kayu terbakar yang terisi air. Kulit Diana mengeluarkan asap. Diana teriak kesakitan. Kulitnya semakin memerah membara. Diana melihat kesakitan, berteriak meminta pertolongan. Bu Emi dan Pak Tekno segera menghampiri Diana. Ya Allah Dok, ada apa ini? Teriak Bu Emi. Pak Tekno segera membopong Diana ke kamarnya. Kulitnya masih memerah, namun kali ini Diana langsung pingsan. Mungkin karena tak kuat menahan sakitnya. Tepat di esok harinya. Ayo maam dulu Dok, sudah beberapa hari kan kamu tidak makan, pinta Bu Emi. Diana hanya terdiam tak mau menjawab ibunya. Ibunya menyuapinya. Diana berusaha membuka mulutnya meski ia tak berselera makan. Ia harus makan agar tenaganya pulih dan tidak lemas. Ia mengunyah makanan yang ada di dalam mulutnya. Baru saja ia menelan, tenggorokannya terasa sangat sakit. Ia ingin mengatakan kepada ibunya, namun tenggorokannya tercekat tak bisa bersuara. Ucap Diana yang tak dimengerti ibunya. Minum dulu nak, minum. Kenapa kamu? Kata Bu Emi. Setelah Diana minum, tak berapa lama ia memuntahkan seluruh isi perutnya. Nasi dan semuanya bercampur dengan darah kental keluar dari mulutnya. Astagfirullah. Bu Emi teriak. Mendengar teriakan istrinya, Pak Tekno segera menghampiri Bu Emi. Wes, bener ini, sudah nggak beres ini Bu. Rupanya ada yang macam-macam kepada Diana, kata Pak Tekno. Pak Tekno segera mengambil air dan membacakan doa lalu mengusap seluruh tubuh Diana dengan air. Diana meronta kesakitan, teriak dengan bahasa yang tak dimengerti oleh orang tuanya. Hanya sesekali ia mendesis seperti ular. Tak lama kemudian Diana langsung pingsan. Bu Emi dan Pak Tekno membiarkan Diana untuk beristirahat. Gimana kondisi Diana Pak? Tanya Bu Emi. Ya tetap seperti itu. Aku tadi hanya menahannya agar Diana tak merasa kesakitan. Aku akan meminta tolong sama Wak Suro, ucapnya. Wak Suro gak akan mau. Dia sudah berhenti Pak, ucap Bu Emi. Pak Tekno hanya diam lalu meninggalkan Bu Emi sendirian di kamar anaknya.
Malam itu, tepat di jam 10 malam, Diana terbangun dari tidurnya. Ia melihat ibunya tidur di sampingnya. Diam-diam Diana melangkahkan kaki. Ia membuka pintu dengan pelan-pelan lalu berjalan keluar rumah. Ia mengamati sekitar rumah. Ia berjalan ke arah kandang ayam, membuka pintu di kandang itu dengan pelan-pelan. Ia mengambil seekor ayam lalu mencabiknya dan memakan dagingnya mentah-mentah. Merasa masih lapar, Diana segera berlari dan mengejar tikus. Ia menelan tikus itu bulat-bulat. Tangan dan bajunya berlumuran darah. Di tangannya masih ada bangkai tikus itu. "Hei, siapa itu?" teriak Pak Tikno. Pak Tikno yang dari cek kebun mengarahkan senternya kepada bayangan itu. Saat melihat putrinya berlumuran darah, Pak Tikno kaget bukan kepalang, apalagi melihat Diana membawa bangkai tikus di tangannya. Asu tenan. "Wah, Dok, kamu itu. Hei, sini. Pergi dari tubuh anakku." Pak Tikno menyadari bahwa itu bukan Diana. Pak Tikno memejamkan mata dan bibir komat kamit membacakan mantra dan doa. Diana segera berlari hendak mencekik bapaknya. Namun belum sampai ia menyentuh Pak Tikno, tubuhnya terpental lalu pingsan. Dari dalam rumah Ibu Emi teriak mencari dan memanggil putrinya. "Dok, Diana, di mana kamu?" ucapnya. Udah dulu ceritanya ya, besok disambung lagi. Terima kasih buat Ikayu yang sudah ngizinin ceritanya saya baca. Seru ini bakalan ceritanya. Terima kasih dan jangan lupa sempatkan buat ketik komentar di kolom komentar. Kita ramaikan lagi. Salam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.